Bab 1366. Wafa terdiam sejenak dan berkata, dalam hal ketampanan, apa kamu bisa mengalahkanku? Sialan. Adril mengumpat dalam hati, Wafa ini memang sangat tampan. Melihat Adril kalah, Wafa berkata, semoga suatu hari nanti Leo dapat mengguncang kota Srijaya dan membuat para jenius tingkat iblis itu terkejut. Pada saat itu, aku akan bersaing dengan Leo. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi. Seolah-olah dia benar-benar hanya datang untuk mengingatkan Adril tentang ini. Namun, Adril melihatnya dengan tajam. Dia bisa merasakan bahwa meskipun pihak lain terlihat santai saat berbicara, sebenarnya dia tegang dan mencari celah, seolah-olah siap untuk menyerang kapan saja. Jika menemukan kelemahan, mungkin dia akan menyerang dirinya. Pada saat ini, Adril merasa sedikit tersentak. Saat melihat dengan mata gandanya bahwa di luar, ada Dylan yang berjalan ke arahnya dengan kebingungan, dia pun bangkit, lalu tersenyum dan berkata, Kak Wafa, ayo keluar bersama. Pada saat ini, Cheol juga melihat Dylan datang. Seketika itu, dia langsung merasa senang, tetapi dia menahan diri untuk tidak menghampiri Dylan. Aska sangat bijaksana, dia segera menghentikannya dan berkata, Dylan, apa kamu juga dipanggil guruku? Ekspresi Dylan tampak lelah. Dia sudah mencari obat penawarnya sampai sekarang, tetapi tidak menemukan solusi. Pada saat itu, Dylan dan Master Kenzo dari keluarganya memulai dengan mengatakan, aku punya seorang teman. Siapa sangka setelah Master Kenzo bertanya tentang situasinya, dia membiarkan temannya itu menunggu mati. Sekarang, suasana hatinya sedang tidak baik. Ketika melihat Aska, dia langsung merasa sedikit tidak sabar. Orang ini hanya seorang murid inti biasa saja dan tidak penting baginya. Biasanya, dia juga malas untuk memperhatikannya. Namun, mengingat guru pihak lain berada di sini, putra dari keluarga bangsawan ini membuatnya menahan amarah dan berkata, Guru Cheol memanggil untuk apa? Aska terkejut sejenak, lalu tersenyum dengan antusias dan berkata, tentu saja untuk bertarung dengan Leo. Aska menjelaskan segala sesuatunya dengan jelas dan terperinci. Namun, saat mendengar hal itu, ekspresi Dylan sedikit berubah. Lalu, dia berkata, apa kalian sudah menyinggung Adril? Kak Dylan, apa maksudmu? Tanya Aska dengan terkejut, kemudian berkata lagi, justru dia yang menyinggung kami. Oh, ya. Dia juga sudah menyinggung Kak Dylan, kan? Kak Dylan seharusnya tahu kalau Leo itu licik dan nggak tahu malu. Dia suka menggunakan tipu muslihat dan mengancam orang lain. Setelah mendengar ini, Dylan mengepalkan tinjunya dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kuat. Dia sangat setuju dengan perkataan ini. Leo itu memang sangat jahat. Mendengar percakapan itu, Cheol mengisyaratkan kepada Aska untuk menyulut amarahnya. Aska buru-buru berkata, ku dengar Kak Dylan dikalahkan oleh Leo. Tapi, Leo serakah dan tinggal di mata air abadi selama 3 jam. Setelah keluar, pasti kondisinya sangat buruk. Kenapa Kak Dylan nggak memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas rasa malumu? Dylan merasa sedikit bingung mendengar hal ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara gerbang berderit. Dia terkejut saat melihat Adril dan Wafa keluar dari gerbang, yang sedang menatap dirinya dengan tatapan dingin. Aska justru menjadi bersemangat, lalu menunjuk Adril sambil berkata, Leo. Sekarang, Kak Dylan ingin menantangmu, apa kamu berani menerima tantangan itu? Tiba-tiba, Dylan mengangkat kakinya, lalu menendang Aska dari belakang. Shoot! Aska berteriak dan langsung terlempar sejauh 10 meter. Cheol seketika menjadi bingung. Dia menunjuk Dylan dan berkata, kamu, bagaimana kamu bisa? Pada saat ini, semua orang menatapnya dengan tidak percaya. Dylan berteriak marah, aku bukan orang yang baik, tapi aku selalu bertindak jujur dan nggak pernah memanfaatkan kelemahan orang lain. Aku kalah ya kalah. Aku menerimanya. Aku nggak mengerti kenapa kamu ingin aku menantang Leo saat dia lemah. Apa aku terlihat seperti orang jahat yang licik? Cheol dan Aska terdiam.